Ibu ada gangguan lambung. Sekarang kan ada gangguan lambung. Terus dengan sadar supaya nggak sakit, aku minum obat MAH. Ya, obat MAH macam-macam, saya nggak sebut merek dah. Obat MAH itu adalah yang tahap pertama adalah antasida. Apa itu antasida? pH-nya tinggi 8-10. Padahal lambung ini pH-nya 1-3. Di beberapa jurnal pH-nya 1-2, artinya asam kuat. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya dia untuk ngolah makanan. Makanan masuk ke lambung, dia dihancurkan sama asam. Nah, kalau dia nggak asam nggak bisa masak. Nah, karena ada radang di lambung, lambungnya asam, sakit dong. Nah, karena radang itu nanti ceritanya panjang lagi, karena telat makan dan sebagainya, intinya terjadi luka. Nah, supaya nggak sakit, dikasihlah antasida, minum, bleng. Mau yang lanta-lanta atau mah-mah itu masuk pH 1-3 atau 1-2 ketemu pH 8-10. Kalau ketemu apa yang terjadi? Netral. pH lambung netral itu kan 7 air ya Bu ya. pH lambung anggap aja menjadi 4, 5, 6. Nyaman nggak di lambung? Nyaman, enak seketika. Tapi sementara. Dan itu sementara, tapi efeknya panjang. Efeknya cairan lambung nggak bisa masak Bu. Ketika cairan lambung nggak bisa masak, tambah malnutrisi. Akhirnya ketika kita makan, sebagian besar kebuang ke feses. Ya karena apinya kecil. Ibarat kata kayak kita masak itu, apinya kecil. Kalau apinya kecil kan hanya yang bisa masak kan sedikit yang matang. Sisanya kan mentah. Ya buang. Sel nggak mau makanan mentah. Karena sel itu maunya kita makan karbohidrat, nasi, beras gitu, dan lain sebagainya dirubah menjadi glukosa. Sel itu maunya glukosa, nggak mau rawon, maunya glukosa. Ketika kita makan protein, tahu, tempe, ikan, daging, maunya asam amino. Protein dirubah jadi asam amino. Nah kalau nggak mampu merubah, lah sulit itu mengubah protein Bu. Protein itu kalau lambungnya netral, asam lambung netral, mengubah protein sulit. Dia mecah daging itu susah, sehingga dibuang. Sehingga asam aminonya kurang gitu. Jadi pertanyaan Ibu, apakah makanan bisa sebagai pembuat hormon? Bisa, tetapi makanan yang tepat atau nutrisi yang tepat, nggak sembarang makanan memang kan gitu. Nutrisi yang tepat. Ketika orang cukup sehat, maka dengan makanan biasa yang dianjurkan, maka dia bisa. Tetapi untuk sebagian orang yang sudah terjadi metabolic syndrome, kacau, makanan saja tidak cukup, maka butuh nutrisi fungsional sel yang seperti saya bilang. Karena sudah terlalu complicated, maka butuh bantuan nutrisi fungsional sel. Apa nutrisi fungsional? Yaitu nutrisi yang memang dibikin khusus agar mudah dicerna, mudah diterima sel khusus memang. Sehingga sel itu bisa melaksanakan tugasnya. Lain sel bisa melaksanakan tugasnya, selesailah. Enzim bikin, hormon bikin, ion bikin, kan gitu. Nah, salah satunya kalau orang HNP, kenapa kok sakit semua? Lah karena otot saraf-sarafnya kaku. Otot sama saraf kaku kenapa? Otot sama saraf kurang makan. Oh, gitu. Harusnya kan lentur ya. Otot saraf itu kan lentur, sehingga bergerak itu kan enak. Nah, karena kurang makan, maka dia kaku. Kenapa kok kaku? Ya karena kurang makan. Kenapa kurang makan? Karena sistem transportnya bermasalah. Ada dua. Produksinya di lambung bermasalah, sehingga secara angka turun drop jumlah nutrisi. Pertama. Yang kedua, sistem transport peredaran darah juga ada masalah. Ada penyumbatan plak. Jadi misalnya nutrisi sudah dibikin, tapi kan nutrisi harus sampai sel, melewati peredaran darah. Nah, peredaran darahnya itu terjadi banyak sumbatan-sumbatan. Sehingga ibarat kata selnya tadi dari perut dibawa truk, mau masuk ke gang ketutupan orang parkir mobil banyak. Plak-plaknya banyak, nggak bisa masuk dong. Sehingga ujungnya sana sel yang di ujung kelaparan. Nggak dapat suplai. Nah, gitu kira-kira. Kompleks. Oh, kompleks. Tapi kalau kita paham, selesai Bu. Iya, makanya belajar. Ikuti Body Kalibrasi untuk mendapatkan informasi kesehatan penting dan menarik lainnya. Like, komen, dan share. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat Body Kalibrasi.